You came with the blue on a rainy night. No lie, I'll tell you how I almost died. Why you're bringing me back to life. I just wanna let you live forever. You're my angel, baby. I'm afraid to let it go. My angel, my angel. Started giving up on Perasaannya alhamdulillah senang sekaligus terharu, terus juga deg-degan. Semoga sampai sana dengan selamat. Selama di sana bisa bekerja dengan baik, menjadi perawat lansia yang bisa membantu merawat lansia-lansia di sana. Semangat terus, minasang. Gambatte kudasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Miranti. Saya Business Development Manager di Jellyfish Education Indonesia untuk perekrutan bekerja di Jepang sebagai high level caregiver di rumah sakit atau panti lansia di Jepang. Baik, sekarang Dini akan memberikan panduan bagaimana sih caranya sukses wawancara dengan perusahaan Jepang, khususnya rumah sakit atau panti lansia di Jepang sebagai high level caregiver atau perawat lansia profesional. Jadi disimak ya rekan-rekan semua, karena cara ini sudah sangat sukses, terbukti banyak yang sudah berangkat ke Jepang. Ini salah satunya. Jadi ada beberapa tim yang sudah ada di kota Kagoshima, yang sudah ada di kota Tokyo sekarang, sudah ada yang 2 tahun, sudah ada yang baru beberapa bulan berangkat ke Jepang. Nah, ini juga ada yang sudah bekerja di rumah sakit atau di panti lansia sebagai perawat lansia profesional. Nah, ini aku kenalin, ini adalah Bapak Fukumura Shiro ya, yaitu pemilik perusahaan Jellyfish Education Indonesia. Dan ini aku waktu belum pakai kerudungan. Ini yang sudah berangkat tahun 2020, jadi sudah 2 tahun bekerja di Tokyo, Jepang. Nah, ini yang di Rumah Sakit Kokubunji, Tokyo. Jadi, selama kalian sudah lolos seleksi dokumen ya, yang sudah ikut nonton webinar sekarang. Jadi, kalian sudah lolos penyeleksian dokumen karena Dini sudah lihat dari CV kalian. Nah, sekarang saya ingin mengulas sedikit bagaimana membuat CV yang baik dalam bahasa Indonesia. Setelah itu, akan ada lagi apa saja yang perlu disiapkan supaya wawancara berjalan lancar dan kalian diterima menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Kemudian, CV dalam bahasa Jepang ini nggak perlu kalian buat. Ini nanti akan saya berikan ke kalian ketika kalian sudah siap untuk membuat visa yang bernama Tokutegino. Nanti aku akan jelasin juga visa Tokutegino itu apa. Nah, ini adalah contoh wawancara dengan perusahaan Jepang. Nanti aku akan berikan juga ya. Dan ada ngobrol santai dengan karyawan Jepang asal Indonesia yang akan bekerja di area sekitar Tokyo yang akan berangkat bulan ini ya. Dan sudah lulus wawancara tentunya ya. Oke. Nah, rekan-rekan semua, CV lengkap, kemudian scan KTP foto digital terbaru, scan ijazah, tapi kalau belum ada ijazah juga nggak apa-apa. Yang penting transkrip nilai semua semester sudah kalian kumpulkan, lalu nilai IPK kalian minimal 3,0, lalu kalau misalkan ada sekian sertifikat seminar BTCLS juga boleh, tapi kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nggak perlu STR pokoknya. Dan juga surat keterangan sehat ya dari klinik atau puskesmas. Kirim ke email dini@jellyfish.co.id, ini emailnya. Jangan lupa untuk WhatsApp Dini kalau sudah kirim CV. Nah, kalian sudah mengirimkan CV ke Dini, terima kasih banyak, dan kalian sudah lolos seleksi dokumen. Sekarang, kalian harus mempersiapkan diri untuk menyambut schedule wawancara tahap 1, yaitu dengan Bapak Fukumura Shiro. Pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa sih sebenarnya, tapi akan lebih baik kalau kalian memperkenalkan diri pakai bahasa Jepang sedikit, lalu kalian jawab pertanyaan-pertanyaan dari admin atau dari Pak Fukumura pakai bahasa Indonesia, itu nggak apa-apa. Nah, secara teknis kalian juga perlu siapkan latar belakang kalian harus rapih ya. Kalau bisa pakai background kayak aku nggak apa-apa, tapi kalau nggak bisa ya polos aja, tembok dinding. Nah, ruangannya harus cukup terang. Jadi
ekspresi wajah kalian ketika menjawab pertanyaan itu harus kelihatan, karena nanti kalian akan difoto atau di-screenshot, dan ini akan dikirimkan ke perusahaan Jepang. Jadi usahakan ruangannya cukup terang dan kalian bersikap tenang, nggak usah goyang-goyang-goyang kayak gini, oke? Nah, ini ada contoh gambarnya. Usahakan kalian badannya tegap, ya. Jangan sampai di belakangnya itu ada jemuran, baju, atau lemari kalian yang terbuka, oke? Nah, tenang, jangan sampai ada suara-suara dari luar, misalkan suara anak kecil lagi main, atau suara anak bayi lagi nangis, seperti itu. Jangan lupa HP juga di-silent ya. Nah, siapkan sinyal internet yang kuat. Jadi jangan sampai sinyal internet kalian tuh sudah menipis di pertengahan wawancara. Karena apa? Karena kalian kan ingin sempurna penampilan kalian di hadapan yang akan merekrut kalian. Jadi ibarat kata, kalau kalian kerja di Jepang, nanti siapa yang akan mendapatkan manfaatnya? Kalian sendiri. Jadi kalian harus siapkan yang sebaik mungkin untuk diri kalian sendiri, ya. Nah, kalau kalian nggak ada tripod, usahakan taruh di tempat yang fix, yang tetap, ya, yang stabil. Kalau perlu kalian pakai webcam, jadi harus kelihatan jelas dan tidak bergoyang-goyang ya. Jadi sudah fix seperti aku kayak gini ya. Dan untuk yang namanya mata, itu matanya lurus ke arah pandangan webcam, dan juga ini dadanya kalau bisa kelihatan di atas dada ke atas ya. Jangan pakai tangan, dipegang aja kayak gini. Soalnya wawancara itu kurang lebih bisa 30 menitan. Jadi nggak mungkin kalian kuat nggak goyang selama 30 menit tangan kalian. Nah, selanjutnya matikan online market shopping, karena biasanya itu ada notifikasi yang muncul tiba-tiba, jangan sampai ada bunyi seperti itu ya. Atau dari WhatsApp, ting, ting, seperti itu. Kalian usahakan di-silent dulu, karena supaya jawaban kalian terdengar dengan jelas oleh lawan bicara kalian di sana. Karena kita kan pakai online Zoom meeting ya wawancaranya ya. Nah, jangan terlambat. Biasanya kami wawancara itu dengan sistem briefing sebentar, kemudian wawancara satu persatu ini untuk wawancara dengan perusahaan rumah sakit atau panti lansia Jepang yang langsung ya. Jadi misalkan nih, briefingnya mulai di jam 9 pagi, sedangkan giliran kalian itu estimasinya jam 11.30. Nah, kalian jangan siap-siapnya di jam 11.30, jangan. Kalian sudah harus siap-siap itu di jam 9 pagi pas briefing. Kemudian kalian tetap aja stay di situ sampai, karena kan nanti kalian akan dipanggil menurut giliran jadwal kalian melalui grup WhatsApp, seperti itu ya. Usahakan jangan sampai telat. Kalian harus sudah siap dari webcam, dari sinyalnya internet 10 menit paling lambat sebelum jadwal kalian, seperti itu. Karena siapa tahu orang yang sebelum kalian itu nggak jadi masuk, akhirnya kalian harus dipercepat. Karena di lapangan seperti itu kadang suka terjadi. Jadi siap-siap aja. Nah, selanjutnya pakaian nih yang sering ditanyakan. Pakaian yang digunakan saat wawancara bagusnya seperti apa ya? Karena rekan-rekan semua melamar sebagai perawat lansia profesional, dan klien kalian adalah oma opa ya. Jadi Dini sangat menyarankan kalian pakai baju yang berwarna cerah atau warna muda, seperti ini boleh, pink muda, atau warna putih, atau warna biru muda. Jadi jangan sampai warna hitam ya. Misalkan kerudungan hitam, blazer-nya hitam, kemejanya putih. Jangan ya, hindari warna hitam, karena hitam ini kesannya seperti gelap, seperti tidak ceria. Kenapa? Alasannya rumah sakit Jepang atau panti lansia Jepang itu merekrut kandidat asal Indonesia karena mereka ingin perawat lansia asal Indonesia yang bersifat ceria, yang akari, ya, yang ceria. Karena mereka mengharapkan kita bisa bekerja dengan enjoy, seperti itu ya. Jadi warnanya yang cerah. Nah, kemudian pakai baju yang rapi ya, kemeja ya, jangan pakai kaos, seperti itu. Nah, tidak direkomendasikan kalau kalian rapi hanya bagian atasnya aja. Takutnya kalian lupa pas ojigi atau salah membungkuk, kelihatan deh bawahnya nggak rapi, seperti itu ya. Jangan pakai hoodie juga ya. Nah, rekan-rekan semua, diharapkan karena biar supaya tidak kelihatan kusam, bermake up
sewajarnya, pakai bedak sewajarnya, pakai lipstik juga biar tidak kelihatan pucat ya, seperti itu. Kalau misalkan kalian nggak pakai kerudungan, usahakan rambutnya diikat ya. Nah, juga kalau kalian pakai kerudungan, nah ini kan ada macam-macam ya model kerudungan ya, usahakan yang seperti ini ya modelnya, atau yang seperti ini juga boleh. Hindari yang seperti ini ya, atau yang ini. Kenapa? Kesannya kalian nanti takut kelihatannya gemuk ya, lebih gemuk dari size yang sebenarnya. Karena kan kalau jadi perawat lansia itu kan kita aktif dan juga, ya kalau misalkan di atas rata-rata, berat badannya nanti takut akan jadi pertimbangan juga. Sebenarnya sih nggak masalah, tapi lebih baik seperti ini. Nah, selanjutnya aku juga mau informasikan jangan pakai topi, jangan pakai kacamata yang seperti ini ya, sunglasses. Nah, ada pertanyaan, kalau misalkan, saya pakai kacamata, boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Eee, tapi kalau misalkan kacamatanya terlalu tebal, usahakan pakai softlen aja. Tapi softlennya jangan yang berwarna ya, misalkan warna biru atau warna hijau, jangan ya, soalnya nanti takutnya bukan takutnya sih, karena ini udah kejadian pada saat wawancara. Dia pakai softline itu warna biru atau warna hijau. Kelihatannya bukannya cantik, malah kelihatannya seram, karena klien kita kan lagi-lagi oma dan opa yang akan kita rawat ya. Usahakan pakai warna softline yang natural. Kenapa? Kalau misalkan pakai kacamatanya yang terlalu tebal, lebih baik pakai softline, karena takutnya kita menghindari pertanyaan minusnya berapa, seperti itu. Nggak apa-apa sebenarnya waktu kerja kita pakai kacamata, malah sangat dianjurkan kalau di kota Kagoshima ya, karena kota Kagoshima itu, dekat dengan gunung yang masih mengeluarkan debu-debu, malah dianjurkan tidak memakai softline ketika bekerja, karena kan kalau debunya kena mata, perih ya, jadi dianjurkan pakai kacamata. Kita hanya membuat atau menciptakan strategi supaya wawancara kita berjalan lancar, iya kan? Nah, selanjutnya, pada saat wawancara di awal, jangan lupa ucapkan terima kasih karena sudah, diberikan waktu oleh si pewawancara kepada kita, ya. Aku ingin kasih contoh, tapi, pakai bahasa Jepang, nanti aku akan artikan. Jangan lupa salam ya, eee, "Konnichiwa, ojikan itadaki arigatou gozaimasu." Kayak gitu. Nah, konnichiwa itu artinya selamat siang. Jadi kita salam dulu. Nah, kemudian ojikan itadaki arigatou gozaimasu. Terima kasih karena sudah memberikan waktu kepada saya untuk wawancara kali ini. Jangan lupa ucapan terima kasih di awal wawancara dan di akhir wawancara. Itu ya paling penting, paling penting. Jangan sampai lupa. Nah, bagaimana cara memperkenalkan diri atau mengucapkan salam yang sangat simpel? Kalian bisa tonton di video aku. Judulnya memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang secara singkat aja, gitu ya. Karena memang memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang itu nggak usah lama-lama, cukup 1,5 menit, pokoknya kurang dari 2 menit, jangan kelamaan. Nah, atau seperti ini lebih sopan lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kesan yang pertama itu harus baik, ya, harus bagus, nggak boleh terlambat, harus ucapkan terima kasih untuk mengekspresikan kesopanan kita, seperti itu. Misalkan ini aku bacain, Honjitsu wa ojikan wo itadaki arigatou gozaimasu. Watashi wa Jini to moshimasu. Dojo yoroshiku onegai itashimasu. Jangan lupa ngomongnya juga sambil senyum ya. Ini artinya terima kasih banyak atas kesempatan waktunya yang sudah diberikan hari ini kepada saya. Perkenalkan nama saya Dini. Salam kenal ya, seperti itu. Nah, ini kalian bisa isi dengan nama. Misalkan nama kalian Yuni, ya ganti aja. Honjitsu wa ojikan wo itadaki arigatou gozaimasu. Yuni to moshimasu. Dozo yoroshiku onegai itashimasu. Jangan lupa senyumnya, ya. Relax, karena wawancara ini adalah yang penting komunikasi berjalan lancar, seperti itu. Jangan sampai kalian gugup ketika menjawab pertanyaan. Nah, duduk tegap. Jangan sampai membungkuk seperti ini, ya. Duduk yang tegap supaya kalian juga lebih siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lancar dalam berbicara, ya. Jangan lupa kalau kalian muslim, baca doa dulu. Ingat ya doanya supaya lidahnya nggak kaku, Robi sorry sorry,
Buya Sirli Amri, gitu ya. Nah, kemudian tadi aku sudah jelaskan posisi layar kamera itu jangan di atas, jangan paling bawah, jadi sejajar dengan mata dan dada bagian atas kelihatan ya. Nah, pandangan waktu menjawab pertanyaan jangan ke kanan, jangan ke kiri, lurus aja. Jangan lupa senyum, seperti itu. Nah, cara berbicara, senyum, senyum yang natural ya. Kemudian pilih jawaban yang memakai bahasa Indonesia yang mudah dimengerti ya, karena gini, yang akan menjadi penerjemah kalian adalah Bapak Fukumura Shiro nantinya. Nah, Pak Fukumura Shiro memang orang Jepang yang bisa bahasa Indonesia, tapi beliau juga ada sedikit keterbatasan bahasa Indonesia ya, jadi jangan pilih kata-kata yang sulit, misalkan kata-kata khusus dalam kesehatan, nggak usah, kalian pilih kata-kata yang simpel aja. Nah, kemudian gini, kalian kan ngomong pakai bahasa Indonesia ya, jangan terlalu cepat ya ketika menjawab, misalnya, nama saya Dini Miranti, saya tinggal di Tangerang, salam kenal ya semua. Ini temponya cepat. Karena gini, yang mendengarkan kalian adalah orang asing. Mereka nggak tahu kalian ngomong apa, tapi mereka melihat ekspresi kalian. Tenang aja ngomongnya, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat. Perkenalkan, nama saya Dini Miranti, saya dari Tangerang. Saya memiliki hobi membaca buku. Salam kenal semuanya. Nah, tenang gitu ya, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat. Sedang-sedang aja. Nah, jangan terlalu kenceng juga, tapi jangan terlalu pelan juga, ya. Karena kalau terlalu kenceng, itu saya sering ngelihat orang wawancara sambil teriak-teriak, nggak boleh ya, kayak gitu ya. Nah, ketika kalian ditanyakan suatu pertanyaan, ada baiknya kalian berpikir dulu 2 detik, 3 detik deh. Nah, kemudian kalian jawab sesuai pertanyaan yang diajukan, ringkas tapi jelas. Misalnya gini, misalnya pertanyaannya kira-kira mau bekerja berapa lama di Jepang? Nah, kalian mikir 2 detik baru kalian jawab, saya berencana mau tinggal dan bekerja di Jepang lebih dari 5 tahun, karena saya ingin mendalami ilmu teknologi keperawatan lansia di Jepang. Dan saya ingin mengikuti ujian lisensi keperawatan lansia di Jepang. Seperti itu ya, kalian jawabnya dengan tenang, ringkas tapi jelas. Kalian jawab ringkas tapi kalian kasih tahu alasannya. Supaya apa? Supaya Pak Fukumura juga bisa menjelaskan, mentranslate ke dalam bahasa Jepang ke perusahaan panti lansia dan rumah sakit. Jadi ada kenapa ini? Berarti ada sebabnya karena ini. Jadi lebih make sense, lebih masuk akal jawaban kalian seperti itu. Nah, jangan kalian terlalu singkat juga nggak boleh. Misalkan kamu hobinya apa? Kamu baca buku, terus udah diem. Nah, berarti komunikasinya nggak berjalan 2 arah dong. Misalkan kalian ditanya, kamu hobinya apa? Saya hobinya baca manga, saya hobinya nonton anime. Nah, anime favorit saya adalah Kimetsu no Yaiba, Demon Slayer, seperti itu. Nah, nanti diterjemahkan lagi oleh Pak Fukumura ke perusahaan rumah sakit atau panti lansianya, itu juga udah cukup. Jangan terlalu singkat juga, itu juga nggak bagus ya. Misalkan kalian ditanya hobinya apa, nonton anime, terus kalian panjang banget sampai 2 menit, itu juga nggak boleh ya, terlalu panjang juga nggak boleh, nanti perusahaannya bosan dengan kalian ya. Jangan didominasi. Oke. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini aku ingin kasih tahu nih ke kalian, kisi-kisinya. Jadi kalian bisa siapkan diri kalian sendiri di rumah ya sebelum mengikuti wawancara. Pokoknya ketika kalian wawancara jangan lupa tatap webcam, itu artinya sama dengan menatap wajah si pewawancara ya. Dan juga gunakan bahasa yang sederhana, aku ulangi kembali nih. Kemudian utarakan jawabannya nggak boleh lebih dari 2 menit, pokoknya 1 menit, 1 menit setengah, ya itu paling panjang. Dan jangan terlalu cepat ngomong atau tempo berbicaranya. Sedang-sedang aja, karena yang mendengarkan kita bicara adalah orang asing yang nggak mengerti bahasa Indonesia. Mereka
menilai kita dari ekspresi, bagaimana cara kita bersikap, bagaimana cara kita menjawab pertanyaan. Dan yang akan menjadi klien kita adalah oma dan opa. Kalau misalkan terlalu cepat kita ngomong bahasa Jepang, mereka juga nggak bisa nangkap kita ngomong apa, seperti itu. Nah, kalian juga harus siapkan jawaban atasan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Alasan kalian melamar di Jepang. Alasan kalian melamar di rumah sakit atau panti lansia di Jepang. Ya, kalian harus berpikir dulu di rumah. Nah, kalian juga harus memikirkan pengalaman atau pekerjaan apa yang sudah pernah dilakukan, yang kira-kira akan menjadi nilai tambah appeal kalian ke perusahaan rumah sakit atau panti lansia ini, supaya kalian direkrut ya oleh perusahaan ini sebagai perawat lansia profesional. Misalnya, kalian punya pengalaman magang di bidang home care, atau kalian pernah magang di rumah sakit atau di puskesmas merawat lansia. Meskipun kalian bukan perawat lansia, kalian mungkin saja kalian itu lulusan bidan, atau mungkin kalian nggak pernah magang di panti lansia di Indonesia. Kalian harus berimajinasi, misal apapun itu yang bisa menambahkan nilai kalian di depan si pewawancara atau di depan rumah sakit atau panti lansia. Misalkan gini, saya dulu pernah magang di rumah sakit atau di puskesmas. Saya sering bertemu dengan nenek-nenek, kakek-kakek yang menjadi pasien saya di puskesmas. Saya senang mendengarkan mereka bercerita sambil memberikan nasihat bagaimana cara minum obat dan yang lain-lain. Seperti itu. Jadi kan seenggaknya kalian pernah berkomunikasi dengan lansia ya. Jadi kalian imajinasinya juga, diplomasinya juga perlu dikembangkan ya. Nah, kemudian kalian perlu menyiapkan yang namanya seperti ini. Misalnya, kalian kan nanti akan tinggal di Jepang, area baru, kemudian kalian mungkin akan mengalami yang namanya stres atau yang lain-lain. Kalian harus cari tahu bagaimana cara kalian menyikapi ketika kalian stres, bagaimana meringankan level stres kalian sendiri, seperti itu. Dan kalian sudah dapat izin dari orang tua atau belum nih ketika nanti datang ke Jepang. Nah, nanti kalian juga kemungkinan akan ditanya, kira-kira kekhawatiran apa seandainya kalian datang ke Jepang. Jadi kalian sudah pikirkan, misalnya saya khawatir kalau misalkan susah menemukan makanan Indonesia ketika sudah di Jepang. Kalian bilang kekhawatiran kalian, tapi kalian juga harus temukan solusi untuk diri kalian sendiri. Akan tetapi saya punya solusinya. Saya belajar masakan Indonesia sendiri, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Nah, selanjutnya ini yang aku jelasin tadi ya, kekhawatiran ya, kasih tahu solusinya dan kasih tahu juga solusinya. Nah, selanjutnya pahami diri kalian sendiri, ini yang sangat penting ya sebelum kalian melakukan wawancara. Izin dari orang tua, izin dari pacar kalian sangat penting. Karena apa? Karena namanya motivasi bisa naik turun. Ketika turun, kalian bisa dapat support untuk stabil dari orang tua kalian atau dari pacar kalian. Karena program di Jellyfish Indonesia ini dari wawancara tahap 1 sampai berangkat ke Jepang itu lumayan membutuhkan waktu sekitar 6 sampai 8 bulan. Kurang lebih paling lambat 1 tahun ya. Nah, tentunya orang tua harus tahu programnya ini seperti apa, dan kalian juga harus kasih tahu pacar kalian kalau punya, kalau nggak punya juga nggak apa-apa. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan lain juga kalian sudah harus siapkan ya, karena kalian yang nonton persiapan wawancara ini, aku berasumsi kalian sudah mengerti alur rekrutannya. Ketika kalian lolos wawancara dengan perusahaan, rumah sakit atau panti lansia di Jepang, kalian harus ikut pelatihan dulu 4-6 bulan di Gading Serpong, Tangerang ya, karena kita pelatihannya dari hari Senin sampai hari Jumat, jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Nah, kalian kan harus tinggal di Gading Serpong, Tangerang nih. Kalian misalnya tinggal di luar area Tangerang, bisa let's say Jogja, let's say di Aceh, karena banyak kok dari yang sudah ikut di sini, yang sudah berangkat ke Jepang, ada yang dari Aceh, ada yang dari Sulawesi, ada yang dari Padang. Nah, mereka datang ke sini, transportasi masih ditanggung oleh mereka mandiri ya.
mereka siapkan uang kos-kosan, uang makan buat diri mereka sendiri. Nah, kalian sudah siap belum? Kalau kalian tinggal di Tangerang, kalian nggak perlu ngekos, kalian pulang pergi dari rumah orang tua kalian ke kantor Jellyfish juga nggak apa-apa, karena nggak wajib tinggal di asrama Jellyfish. Dan pertanyaan lainnya kalian harus siapkan, kalian harus cari banyak informasi pekerjaan sebagai caregiver di Jepang kayak gimana sih? Membantu kebutuhan dasar manusia aja kah? Apalagi lansia di Jepang tuh kondisinya kayak gimana aja. Beda loh kondisi lansia Jepang dan di Indonesia. Kalau di Indonesia mungkin kebanyakan full bed rest ya, tapi kalau di Jepang itu mereka lebih banyak masih bisa aktif ya untuk mobilitas badan, tapi mereka menderita demensia, kesulitan untuk mengingat jangka pendek. Bagaimana sikap terbaik perawat lansia menghadapi mereka? Karena secara kesehatan mereka itu lebih cepat ngomel-ngomel, lebih cepat lupa, meskipun kita udah sayang ke mereka, mereka pasti tiba-tiba marah. Kita sabar, harus sabar. Seperti itu. Kalian harus cari tahu dulu ya. Karena ini adalah salah satu persiapan, bagian dari persiapan wawancara. Nah, ketika kalian memberitahu kelebihan atau kekurangan sifat kalian, ketika memiliki kekurangan, usahakan jauhi sifat pelupa dan nggak sabar. Karena perawat lansia profesional memang harus sabar, itu adalah hal yang sangat wajib. Nah, dan juga pertanyaan lain-lainnya, berapa lama mau kerja di Jepang? Aku ulangin lagi, ini sangat penting sekali. Kenapa? Rekan-rekan semua aku mau kasih tahu nih, untuk bekerja di Jepang sebagai perawat lansia, kita memakai yang namanya visa Tokutei Gino. Nah, visa Tokutei Gino ini berlaku maksimal 5 tahun. Tetapi kalian bisa bekerja lebih dari 5 tahun dengan cara mengikuti ujian lisensi keperawatan lansia di Jepang di tahun keempat. Kita rubah visa Tokutei Gino-nya ke visa bekerja biasa dan rekan-rekan semua bisa bekerja selama mungkin yang kalian mau. Seperti itu. Nah, dengan visa Tokutei Gino ini, kalian bisa menabung kurang lebih 10 juta rupiah per bulannya untuk fresh graduate ya. Dan juga kalian bisa pakai cuti untuk pulang liburan ke rumah ke Indonesia. Dan cuti kalian bisa ambil ketika sudah 6 bulan tinggal di Jepang, seperti itu. Nah, kalau misalkan kalian di dalam hati masih kepikiran hanya mau coba 2 tahun, 3 tahun aja kerja di Jepang, ya nggak masalah sih, nggak apa-apa. Nggak ada penalti juga kalau kalian sudah di Jepang dan hanya kerja 2 tahun atau setahun aja, nggak masalah. Tetapi, rumah sakit atau panti lansia di Jepang, mereka hanya mau merekrut karyawan asal Indonesia yang mau bekerja lebih dari 5 tahun. Karena apa? Orang-orang yang mau kerja lebih dari 5 tahun dan yang mau mengikuti ujian lisensi keperawatan lansia nasional, mereka akan lebih termotivasi untuk belajar bahasa Jepang meskipun bahasa Jepang susah. Seperti itu. Dan juga termotivasi untuk mempelajari keperawatan lansia di Jepang dan juga perusahaan Jepang sudah membiayai kita kan, memberikan kita scholarship atau beasiswa pelatihan bahasa Jepang 4-6 bulan dan itu sangat ya membutuhkan biaya yang enggak sedikit. Tentunya kalian sudah sangat mendapatkan privilege ya atau hak khusus sangat istimewa. Kalian dapat hak yang istimewa dari perusahaan. Oleh karena itu perusahaan sangat menginginkan kandidat karyawan Jepang asal Indonesia yang mau bekerja lebih dari 5 tahun. Jadi kalian pikirkan lagi, mau bekerja berapa lama di Jepang. Jadi pilihlah jawaban yang bijaksana, ya. Nah, ketika kalian misalnya ada instruksi dari perusahaan, apakah ada pertanyaan? Nah, kalian harus pikirkan lagi, hati-hati ya dalam memilih pertanyaan, karena kalau misalkan mengajukan pertanyaan yang sudah dijelaskan, takutnya kalian akan dianggap, ini dengerin nggak sih penjelasan yang tadi gue jelasin? Gitu, takutnya digituin ya. Bisa aja, kan itu penilaian secara singkat wawancara ini kan. Jadi, usahakan lakukan cara diplomatis. Misalnya, maaf saya mau konfirmasi ulang, ini seperti ini benar ya? Misalkan seperti itu. Atau kalian juga bisa pilih pertanyaan-pertanyaan yang general, yang umum. Misalkan di Kagoshima, cuacanya kalau di bulan Mei ini seperti apa?
bagaimana, apa yang tempat wisata yang rekomendasi dari Kagoshima itu apa, gitu ya. Nah, aku ingatkan sekali lagi, di awal wawancara dan di akhir wawancara, jangan lupa ucapkan terima kasih. Jangan lupa. Jangan lupa senyum juga. Ini adalah salam penutup yang kalian bisa pakai. Honjitsu wa o jikan o itadaki, hontou ni arigatou gozaimashita. Zehi issho ni gambaritai to omoimasu node, douka yoroshiku onegai shimasu. Artinya, terima kasih atas waktunya hari ini. Saya benar-benar ingin bekerja di perusahaan rumah sakit atau panti lansia ibu dan bapak. Tolong pertimbangkan diri saya. Jangan lupa membungkuk ya, sedikit ya. Aku ulang lagi. Honjitsu wa o jikan o itadaki, hontou ni arigatou gozaimashita. Zehi issho ni gambaritai to omoimasu node, douka yoroshiku onegai itashimasu. Seperti itu. Jangan lupa salam penutup seperti itu ya. Nah, ini adalah CV yang kalian akan aku minta buat, tapi nanti kalau pelatihan bahasa Jepang 4-6 bulannya udah selesai. CV ini untuk membuat visa Tokutegino ya. Nah, visa Tokutegino kayak gimana sih? Aku kasih lihat ya. Aku kasih lihat ke kalian, karena memang sudah banyak juga yang berangkat ke Jepang dengan visa Tokutegino ini. Oke, jadi aku perlu waktu untuk membukanya. Nah, rekan-rekan semua, tolong siapkan diri kalian dengan sebaik mungkin, karena wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia Jepang itu nggak setiap minggu ada, nggak setiap bulan juga ada, tapi banyak ya yang melakukan perekrutan melalui Jellyfish Indonesia, perusahaan-perusahaannya banyak. Kalian siapkan diri sebaik mungkin ya. Kapanpun kalian harus siap. Jadi kalau misalkan kalian dapat jadwal di tanggal, misalnya di tanggal 6 Juni, kalian ini wawancara dengan perusahaan Jepangnya ya, langsung kalian usahakan siapkan waktu 1 hari. Atau kenapa? Karena kan kita briefing, kemudian juga nanti ada wawancara 1 per 1 seperti itu. Pokoknya kalau kalian sudah lolos wawancara, tahap 1, simulasi pelatihannya juga kalian lolos, kemudian kalian ikut pelatihan bahasanya selesai, dan yang lain-lain kalian nanti akan dapat visanya seperti ini. Yang buat visa ini adalah kantor imigrasi, yang membuat visa ini kita buat visa di Indonesia. Tapi sebelum kita buat visa di Indonesia, kita harus punya yang namanya COI, surat izin tinggal. Nah, surat izin tinggal ini yang dipegang oleh Mbak ini ya. Ini yang membuat adalah kantor imigrasi Jepang. Nggak perlu khawatir, kalian akan aku pandu secara gratis di Jellyfish Indonesia. Jadi kalian buatnya bagaimana, seperti apa, aku akan jelaskan nanti ketika kalian sudah lolos semua tahap-tahapannya. Tahap-tahapannya di mana, aku ulangi lagi ya, yaitu tahap-tahapannya adalah, mana nih? Tahap-tahapannya adalah yang ini. Wawancara pertama dengan Jellyfish Indonesia, kalian siapin aja dulu yang ini, dan juga kalian siapkan yang simulasi pelatihan bahasa Jepang. Jujur aja, untuk simulasi pelatihan bahasa Jepang ini, kalian juga harus siapkan ekstra perjuangan waktu, karena evaluasinya di tahap kedua ini, kami 3 bulan. Kami siapkan 3 bulan untuk mengevaluasi kalian semua. Standar evaluasinya, keaktifan membalas WhatsApp, merespon ya, artinya merespon WhatsApp, kemudian atau merespon di grup, kemudian kedisiplinan kalian mensubmit PR, tugas, karena kita belajarnya secara online, jadi nggak berjam-jam di depan laptop sih, pokoknya di depan kalian download aplikasi, kalian print out, download dulu PR-nya, print out, kerjakan, submit, scan, submit, seperti itu, sampai keluar centang atau warna hijau. Kemudian kalian live lesson, memakai Zoom, seminggu sekali, atau 2 minggu sekali, seperti itu. Karena kalau kalian gagal di tahap kedua, kalian nggak bisa ikut wawancara dengan rumah sakit atau panti lansia. Tahap 1, tahap 2 memiliki sistem gugur. Kalian harus siapkan sebaik mungkin. Kalau nggak ada
nggak ada hal kalau ada hal yang nggak dimengerti, tanyakan langsung ke saya atau tanyakan langsung ke, person in charge, sensei atau guru di tahap kedua ini. Tahap satu, tahap 2 ada sistem gugur, tapi kalian yang lolos ke tahap ketiga, Dini mengucapkan selamat sekali lagi, karena kalian bisa wawancara sebanyak apapun sampai kalian menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Kalian wawancara tiap bulan pun nggak apa-apa, sampai 4-5 kali pun nggak apa-apa, gratis, tidak akan dikenakan biaya sama sekali. Kalian hanya dikenakan biaya itu sebelum mengikuti simulasi pelatihan bahasa Jepang. Itu pun biaya untuk deposit akan kami kembalikan ketika kalian menyelesaikan program di Jellyfish Indonesia di tahap ketiga ya, 500.000. Deposit ini akan kami gunakan sebagai bukti komitmen kalian mengikuti program dengan baik dan dengan lancar. Nanti akan kami kembalikan refund sistemnya. Nah, itu aja. Aku nggak jelasin panjang lebar, yang penting-penting aja ke kalian karena juga waktunya juga terbatas. Jika ada pertanyaan, silahkan tanya ke Dini lewat WhatsApp. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan setelah ini akan ada obrolan santai dengan Karin Sang, yaitu karyawan Jepang asal Indonesia yang akan berangkat di bulan Mei 2022, tanggal 20. Ini merupakan rekaman yang lama pada saat dia sudah lulus wawancara tahap 1 tahun lalu. Oke, terima kasih banyak. Good luck untuk wawancara tahap 1, simulasi pelatihannya, dan wawancara tahap kedua dengan rumah sakit atau panti lansia di Jepang. Bye-bye. Assalamualaikum. Karin, makasih banyak ya atas kedatangannya. Sama-sama Kak, aku juga makasih udah dikasih kesempatan Iya, kali Kak, ini. aku mau tanya-tanya dong, Syar, waktu Kakak memperkenalkan diri sewaktu wawancara kemarin. Nah, Kakak ini pakai bahasa Jepang ya kemarin ya? Iya, kemarin aku alhamdulillahnya bisa nih waktu mempresentasikan diri aku pakai bahasa Jepang. Nah, Kakak belajar dari mana? Kan sebelumnya maksudnya belum secara intensif belajar bahasa Jepang. Ceritain dong persiapannya Jadi gimana? waktu aku udah lulus untuk interview tahap pertama, kemudian kan ada simulasi dulu tuh dari Jellyfish ya kan Kak, tahap keduanya. Lalu pas mau pengumuman lulus juga, lulus untuk tahap simulasinya itu, akhirnya setelah dari itu aku ke step selanjutnya, yaitu interview dengan orang Jepangnya langsung. Nah, tentunya dari Jellyfish juga, itu kita peserta 30 orang ini dipersiapkan dengan matang gitu, dalam artian Jellyfish ini juga menyediakan webinar online seperti itu. Jadi mulai dari situlah aku belajar gimana caranya menggunakan bahasa yang formal, kemudian tata keramanya, which is itu kayak harus nunduk, terus juga harus senyum, terus juga pola kalimatnya, kayak gitu Kak. Nah, kemudian nih, aku juga belum sempat memperkenalkan Kak Karin. Kak Karin, tolong dong perkenalkan diri dulu seperti nama, asal universitas, kemudian sekarang bekerja, nama perusahaannya apa, gitu. Silakan Kak. Pakai bahasa Indonesia aja ya Kak? Iya, bahasa Indonesia aja. Baik, sebelumnya aku makasih banget sama Kak Dini udah dikasih kesempatan untuk sharing sama teman-teman yang mungkin nantinya mau join. Perkenalkan, nama aku Karin Salsabila Wibowo, asalku dari Bekasi. Aku lulusan dari Stikes Mitra Keluarga Bekasi Timur. Aku lulusan tahun 2020, baru banget kemarin lulus angkatan corona. Terus aku alhamdulillah sekarang udah keterima di perusahaan Soai di Jepang. Nah, alhamdulillah ya Kak ya, dari sekian peserta akhirnya ada 6 orang yang dipilih menjadi karyawan Jepang asal Indonesia. Seperti itu. Nah, Kak Karin sendiri selain itu kan ada pertanyaan-pertanyaan nih sewaktu diwawancara, misalkan tentang kelebihan, kekurangan. Itu kan berarti kita harus memahami diri kita sendiri nih. Iya, benar banget. Kak Karin sendiri kira-kira kemarin tuh berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk persiapan wawancara ini di rumah sambil coret-coret, memahami diri? Kalau aku karena
karena emang tipe orang yang ekstrovert, yang emang biasa ngomong, maksudnya bukan mau gimana-gimana ya Kak, tapi emang aku emang orangnya suka ngomong gitu, jadi aku nggak perlu waktu yang berlama-lama untuk mempersiapkan diri sih. Karena memang sebelum aku gabung di Jellyfish juga aku sambil menilai aku sebenarnya kelebihan aku itu apa sih gitu. Jadi ketika interview sudah dimulai, diri aku tuh udah siap gitu. Jadi sisanya tinggal range bahasanya aja kayak gitu. Oke, terima Gitu sih kasih Kak kurang banyak. lebih. Nah, Kak Karin, ada lagi nggak kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan kepada teman-teman yang baru mau join untuk bekerja di Jepang sebagai high level caregiver melalui Jellyfish Indonesia? Ya, kalau pesan dari aku tentunya harus pede dulu nih, harus punya percaya diri dulu karena biar gimana pun perusahaan Jepang itu kan suka orang yang pede, kemudian konsisten kayak gitu kan Kak. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita seperti itu dulu. Kemudian tentunya harus benar-benar niat karena saingan kita jujur ya Kak, saingan aku kan Kakak tahu sendiri, saingan aku tuh 30 orang lebih, sedangkan yang kesaring itu 6. Jadi harus benar-benar menyiapkan diri, niatnya itu harus dibuletin karena itu sangat mempengaruhi nanti saat kita interview kayak gitu. Kemudian tentunya banyak berlatih, gunain kesempatan yang dikasih sama Jellyfish ketika kamu udah lolos dari tahap pertama. Itu benar-benar harus dimanfaatin sebaik-baiknya karena saingan kamu itu punya niat yang sama, punya tujuan yang sama juga. Jadi benar-benar usahanya itu ketat banget. Terus juga jangan lupa jalur langit. Karena aku seorang muslim, iya Kak, itu benar-benar berpengaruh banget. Karena aku seorang muslim, jadi aku benar-benar doa, sholat sunnah, puasa, itu benar-benar sangat berpengaruh. Biar gimana pun, sekenceng apapun usaha kita, segiat apapun belajar kita, kalau kita nggak dibarengin sama usaha melalui jalur langit, itu nggak akan bisa sih Kak, menurutku. Jadi harus balance antara usaha dunia sama jalur langitnya itu harus balance, semuanya harus sejalan. Dan tentunya benar-benar harus niat. Karena ya itu tadi, saingan kita punya tujuan yang sama, punya doa yang sama juga. Jadi harus benar-benar siapa yang paling kuat itu yang bisa dapat. Gitu. Mantap juga nih sarannya dari Kak Karin. Iya. Jadi harus pakai jalur langit juga ya. Jalur langit. Benar. Nah, Kak Karin sendiri waktu itu wawancara tahap kedua, Kakak sempat datang dari asal Kakak dari mana ya? Daerah Cikampek ke sana gitu, jauh banget deh. Iya, dari Karawang sih Kak. Karawang ya? Sebenarnya aku orang Bekasi juga. Cuman aku lagi tinggal di rumahnya di Karawang, itu emang jauh banget kan dari Bekasi ke Karawang itu kan sekitaran 4 jam perjalanan. Iya, jadi ya karena itu penasaran karena aku tipe orang yang ambisius, jadi kalau udah punya satu niat itu harus totalitas banget. Jadi ya aku harus totalitas, harus tahu seperti apa sih Jellyfish, sampai ke asrama-asramanya juga kan Kak, aku survei. Gitu. Jadi itu saking niatnya karena udah ambisius juga, ya udah akhirnya ya udah deh sekalian totalitas aja gitu. Iya, jadi Kakak dari Karawang ke Gading Serpong untuk mengikuti wawancara tahap kedua. Jadi juga supaya menghindari ada masalah-masalah teknis seperti internet dan lain-lain ya. Iya, benar banget. 4 jam, bayangin aja coba 4 jam di perjalanan. 4 jam. Nah, nanti sebentar lagi untuk timnya dari Kak Karin itu akan memasuki kick off meeting. Jadi kita tanda tangan kontrak kerja, kemudian pertemuan orang tua dengan orang-orang perusahaan dari yang merekrut Kakak secara virtual. Jadi kita juga ada perkenalan, sambutan juga dari orang tua ke perusahaan ke orang tua supaya saling mengenal. Nah, nanti orang tuanya Kak Karin, ibu dan bapak akan dibutuhkan juga nih supportnya supaya membantu Kak Karin motivasinya terus naik. Iya. Supaya bisa berangkat bekerja ke Jepang dengan lancar akhir tahun ini. Seperti itu ya. Iya Kak. Kak Karin, terima kasih banyak ya atas waktunya dan testimonialnya. Iya, aku juga makasih banyak sama Kak Dini udah dikasih kesempatan buat ngasih testimoni juga buat teman-teman yang lain. Iya,
Terima kasih banyak, Kak. Berarti aku lanjut untuk presentasi berikutnya ya. Siap. Makasih ya Kak Dini. Berarti aku Iya. live ya? Iya, nggak apa-apa. Iya. Terima kasih. Iya. Semangat buat semuanya yang mau gabung. Semangat, semangat. Nah, baik. Sekarang aku akan men-share nih seperti apa sih wawancaranya. いただいている情報ですと、どんなに短くても5年は働きたいというふうに書かれてますが、その後、例えば資格を取って永住するなんてことも考えてますか？ Kak, kalau untuk di wawancara pertama kakak sempat bilang ingin bekerja lama di Jepang ya. Ada nggak sih tepatnya kisarannya berapa lama kerja di Jepang dan kenapa ingin bekerja lama di Jepang? Kalau untuk jangka waktunya saya tidak ada minimal atau maksimal waktunya. Saya ingin, kalau diberi kesempatan, saya ingin bekerja selama mungkin di sana. Alasannya kenapa? Karena saya ingin banyak hal yang ingin saya pelajari di sana. Dan tentunya juga alasan yang kedua adalah karena orang tua sudah sangat menyetujui untuk saya bekerja di sana. はい、わかりました。そうですね。具体的に、最低何年、最長何年っていうのを決めているわけではなくて、本当にできるだけ長く、働きたいなと思っています。Nah, itu dia teman-teman. Contohnya wawancara tahap kedua. Jadi kalian memang masih pakai bahasa Indonesia, nggak apa-apa, nanti akan ada penerjemah. Nanti aku yang akan menerjemahin dari Jepang ke Indonesia, dan nanti ada Pak Fukumura-shiro atau CEO dari Jellyfish Indonesia yang akan menerjemahkan dari Indonesia ke Jepang. Jadi tenang aja, nggak usah takut, ya, nggak usah panik juga. Oke, nah selanjutnya aku ingin memberikan sampel contoh CV yang kalian perlu persiapkan. Jadi CV ini seperti CV lengkap, kemudian ada informasi tentang pengalaman kerja, kemudian tentang magang atau penghargaan, lalu riwayat pendidikan, kemudian ditambah KTP, ada juga ijazah, transkrip nilai, kemudian kalau kalian ada sertifikat tambahan seperti piagam penghargaan, masukin aja, atau BTCLS masukin aja juga, seperti itu. Jangan lupa surat keterangan kesehatannya dari klinik atau puskesmas. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau misalkan kalian masih ada pertanyaan, kapanpun bisa hubungi aku atau Jellyfish Indonesia di nomor yang sudah aku share ke kalian. Terima kasih banyak atas perhatian yang sudah kalian berikan untuk menonton presentasi ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Hajimemashite, watashi Tiara to moshimasu. Kyou wa dou desu ka? Minasan genki desu ka? Genki nanode yokata desu ne. Ini tahun kedua aku ngerasain sakura di Jepang loh. Seru banget kan? Aku salah satu lulusan dari Jellyfish Caregiver Indonesia yang sudah bekerja di Jepang selama 1 tahun lebih sebagai caregiver, kaigo atau yang kita kenal sebagai perawat lansia. Dan aku nunggu-nunggu banget nih teman-teman lulusan D3 ataupun S1 Keperawatan dan Kebidanan Indonesia untuk langsung daftar Jellyfish Caregiver Indonesia. Perlu digarisbawahi, biaya pendidikan di Jellyfish Caregiver Indonesia adalah gratis. Tahun ini sudah mulai buka pendaftaran, jangan sampai ketinggalan, cek Instagram dan websitenya. Nihon ni matteru yo. Ganbate kudasai minasang. Ja, mata ne.